Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan ini saya akan coba membahas mata kuliah psikologi sosial, terutama terkait dengan materi prasangka dan diskriminasi. Kalau kita bicara prasangka, tentunya sebagian besar dari Anda sudah sering mendengar kata prasangka, gitu ya. Dan bahkan Anda sudah sering menggunakan kata prasangka itu sendiri. Kalau dalam agama Islam atau dalam Muslim itu kita kenal dengan suudzon, ya. Nah, kata prasangka ini tentunya sudah akrab dengan kita dalam kehidupan sehari-hari, tapi mungkin tidak banyak dari kita yang tahu apa sebenarnya seluk-beluk daripada prasangka itu. Pada kesempatan ini kita akan ulik sedikit tentang prasangka itu, ya. Baron dan kawan-kawan itu pada tahun 91 itu mendefinisikan prasangka itu sebagai sikap yang biasanya negatif yang ditujukan kepada orang lain atau kepada anggota kelompok tertentu, gitu ya. Nah, kalau kita bicara sikap, tentunya seperti yang pada materi sebelumnya sudah saya bahas tentang sikap, itu tentunya berkaitan dengan evaluasi, ya. Kalau kita sikap itu adalah evaluasi, dia berbeda dengan perilaku. Jadi dia masih dalam tatanan penilaian, bagaimana kita menilai sesuatu objek, bagaimana kita menilai orang lain, bagaimana kita menilai benda lain, bagaimana kita menilai hal yang ada di sekeliling kita, gitu ya. Nah, prasangka ini adalah bagaimana kita menilai atau kecenderungan kita untuk menilai secara negatif kepada orang lain atau pihak lain yang memiliki perbedaan dengan orang kebanyakan atau dengan kelaziman yang ada, gitu ya. Nah, perbedaan-perbedaan di sini ini terkait dengan pertama jenis kelamin, ya, seksualitas, gitu ya, kemudian ras, etnik, gitu, kemudian dengan kondisi fisik, ya, keterbatasan fisik dan sebagainya, ya. Ini bisa dicontohkan bahwa perempuan misalnya, perempuan yang masih berkeliaran di jalan tengah malam, ini orang akan mudah memiliki prasangka atau mudah berprasangka kepada perempuan tersebut sebagai perempuan yang tidak baik, gitu ya. Karena kenapa? Karena lazimnya seorang perempuan harusnya tengah malam itu tidak ada di jalan, tidak berkeliaran di jalan. Sehingga ketika dia melihat ada perempuan yang masih berkeliaran di jalan tengah malam, dia akan dianggap atau diprasangkai sebagai perempuan yang tidak benar, gitu ya. Ini terkait dengan seksualitas atau terkait dengan jenis kelamin. Atau juga sering kita dengar dari zaman dulu sampai dengan sekarang, prasangka itu yang masih menebar itu adalah tentang warna kulit, misalnya prasangka yang black or white, gitu ya, orang kulit hitam dan orang kulit putih. Orang kulit putih cenderung memiliki prasangka kepada orang kulit hitam sebagai pelaku kriminal, gitu ya. Jadi di mana-mana kalau ada perilaku kriminal, ada kasus kriminal itu, maka orang kulit hitam itu akan mudah diprasangkai sebagai pelaku, gitu ya. Sebaliknya, orang kulit hitam ketika dia misalnya diadili atau misalnya masuk dalam suatu pengadilan yang dimana hakim atau dalam pengadilan tersebut adalah orang kulit putih, maka dia akan berprasangka bahwa orang kulit putih ini akan memperlakukan dia dengan tidak adil atau diskriminatif, seperti itu, ya. Nah, objek daripada prasangka ini sendiri ini biasanya berkaitan dengan informasi yang tidak mendasar. Jadi biasanya kalau informasinya sudah jelas, maka itu bukan prasangka lagi, gitu ya. Informasinya sudah mendasar, maka itu bukan prasangka lagi. Tapi kalau dia didasar oleh informasi yang tidak jelas, maka itu dikategorikan sebagai prasangka, gitu ya. Kayak contoh tadi yang saya contohkan, perempuan yang berkeliaran di jalan tengah malam diprasangkai sebagai perempuan nggak benar, ya. Diinformasikan dia sebagai perempuan yang nggak benar. Dasarnya apa? Dasar dari informasi itu apa? Nggak jelas, gitu ya. Cuman karena dia berjalan tengah malam. Sementara apa sih sebenarnya batasan dari orang yang benar, orang tidak benar itu? Apa sih batasan perempuan benar dan tidak benar itu? Apa sih batasan perempuan tidak benar itu? Apa sih maksudnya, gitu ya? Nggak jelas, gitu ya. Nah, ini tidak ada dasarnya. Jadi informasi yang disampaikan itu tidak ada jelas, tidak terbukti, gitu ya. Nah, ini disebut dengan prasangka. Oleh karena itu, maka prasangka ini bisa menghambat suatu hubungan, ya, baik hubungan antar individu maupun hubungan antar kelompok. Karena apa? Karena tidak berdasar tadi. Jadi ujung-ujungnya ini bisa berdampak kepada konflik yang pada akhirnya juga bisa berdampak kepada perilaku agresif, gitu ya. Nah, disinilah urgennya perilaku atau prasangka tadi, ya, seperti itu.
maksudnya urgennya untuk diatasi maksudnya ya. Nah, 3 faktor utama sehingga timbulnya prasangka itu, yang pertama adalah stereotip, yang kedua adalah jarak sosial, yang ketiga adalah diskriminatif. Stereotipi ini saya akan hanya bahas yang 1 dan 2, akan bahas sedikit, tapi yang kemudian akan saya bahas lebih lanjut adalah diskriminasinya ya. Karena materinya terkait dengan prasangka dan diskriminasi. Nah, kalau stereotipi ini dia terkait dengan label yang melekat ya pada suatu etnik atau suatu kelompok budaya tertentu gitu. Yang tentunya tidak berdasar gitu ya, karena didasari oleh prasangka tadi gitu. Contoh misalnya, orang Manado itu suka pesta, itu stereotipi gitu ya. Kenapa dikatakan stereotipi? Enggak semua, belum tentu semua orang Manado suka pesta gitu loh, belum tentu gitu ya. Orang Gorontalo itu gengsi tinggi, itu stereotipi. Atau orang Gorontalo itu malas, ini contoh misalnya, padahal belum tentu gitu ya, belum tentu orang Gorontalo itu gengsi tinggi gitu ya. Coba kita lihat daerah-daerah lain, banyak orang-orang Gorontalo yang mau bekerja apa saja gitu ya, mau melakukan apa saja untuk bisa mendapatkan penghasilan gitu ya. Jadi tidak semua orang Gorontalo itu gengsinya tinggi gitu loh ya. Nah, seperti itu stereotipi namanya. Kemudian yang kedua adalah jarak sosial. Jarak sosial ini maksudnya kesenjangan ya, kesenjangan perbedaan sosial antara orang satu dan orang lain itu akan mudah menimbulkan prasangka seperti itu ya. Kalau tadi berkaitan dengan etnis, budaya, kalau sekarang kesenjangan sosial, status sosial ya. Status sosial yang dianggap berbeda itu akan mudah menimbulkan prasangka. Nah, ini yang ketiga yang menjadi bahasan kita selanjutnya adalah diskriminasi ya. Diskriminasi perlakuan yang tidak adil ya. Diskriminasi itu adalah merupakan bentuk perilaku negatif terhadap orang lain yang menjadi target prasangka. Kalau tadi prasangka masih dalam tatanan penilaian, masih dalam tatanan menilai, evaluasi bahwa ini dinilai negatif. Kalau diskriminasi sudah masuk pada tatanan perilaku, tindakan, aksi. Gitu ya. Jadi diskriminasi di sini adalah perilaku negatif yang didasari oleh prasangka. Ya, yang dilakukan kepada target prasangka tadi, sehingga ini dinilai menjadi suatu perilaku yang tidak adil, yang membeda-bedakan gitu ya. Seperti itu kalau kita memahami secara umum bahwa diskriminasi adalah perilaku yang membeda-bedakan. Jadi ini didasari oleh prasangka tadi gitu ya. Karena misalnya perempuan itu tidak lazim keluar atau berkeliaran di jalan tengah malam, maka misalnya perempuan tidak akan diterima pada pekerjaan tertentu yang misalnya mengharuskan karyawannya untuk pulang malam gitu. Seperti itu, karena dasarnya prasangka tadi. Kenapa? Karena kalau pulang malam pasti perempuannya nggak benar gitu ya. Atau misalnya contoh, karena seseorang pernah melihat perempuan ini berkeliaran di jalan tengah malam, sehingga dia berprasangka bahwa ini perempuan nggak benar. Suatu waktu misalnya perempuan ini akhirnya bertemu dengan anaknya, menjalin hubungan dengan anaknya, maka si ibu ini atau si orang tua ini langsung menghalangi hubungan tersebut. Karena apa? Si ibu ini sudah berprasangka bahwa ini perempuannya nggak benar, yang bergaul dengan anaknya ini nggak benar gitu loh. Jadi dia tidak boleh lagi bergaul dengan anaknya karena ini perempuan nggak benar. Ini dasarnya adalah prasangka, ini diskriminasi ya gitu. Jadi intinya perilaku diskriminasi adalah perilaku negatif di mana dia memperlakukan orang lain atau pihak lain dengan tidak adil yang didasari oleh prasangka ya, seperti itu. Nah, target dari prasangka dan diskriminasi ini sendiri seperti tadi yang kita jelaskan di dalam materi prasangka di awal, itu terkait dengan jenis kelamin ya, etnis, ras, agama, usia, kemudian kelompok minoritas dan juga disabilitas ya. Tadi jenis kelamin sudah saya jelaskan ya di awal, misalnya perempuan itu misalnya untuk menjadi pilot pesawat tempur itu perempuan tidak diterima gitu, tidak boleh ada pelamar
perempuan untuk bekerja menjadi pilot pesawat tempur misalnya. Kenapa? Karena ada prasangka. Prasangkanya apa? Bahwa ya perempuan itu adalah makhluk yang lemah gitu. Perempuan itu adalah yaitu lemah gitu loh. Perempuan itu tidak bisa bekerja yang mengandalkan kekuatan misalnya. Seperti itu. Sementara untuk menjadi seorang pilot pesawat tempur ya harus berani, harus kuat dan sebagainya. Ya. Kemudian yang berikutnya etnis, ras atau agama. Tadi yang sudah saya contohkan tadi di awal ya. Karena orang kulit hitam dianggap sebagai troublemaker ya, misalnya pelaku kriminal, maka orang kulit putih akan cenderung untuk tidak mau memperkerjakan orang kulit hitam gitu ya. Karena orang kulit hitam dianggap sebagai ras budak sehingga mereka dianggap sebagai orang yang tidak pintar, maka mereka juga tidak diperbolehkan untuk menempati posisi-posisi penting dalam suatu pekerjaan tertentu gitu misalnya ya. Kemudian usia juga ya, kamu masih muda, kamu belum bisa untuk mengerjakan ini, kamu masih terlalu muda gitu, ya. Itu diskriminasi karena apa? Diawali oleh prasangka bahwa orang yang usianya muda itu tidak punya pengetahuan yang lebih banyak dari orang yang usianya lebih tua gitu ya. Kemudian kelompok minoritas ya, kelompok minoritas itu misalnya kayak contoh homoseks dan sebagainya gitu ya. Jadi misalnya pelaku homoseksual gitu ya mendapat perilaku yang diskriminatif, tidak boleh masuk, misalnya tidak boleh ikut dalam kegiatan-kegiatan keagamaan. Kenapa? Karena dianggap sebagai pendosa misalnya gitu ya. Dan walaupun sekali lagi ini adalah belum tentu ya, belum tentu kebenarannya gitu ya. Kemudian disabilitas juga ya udah kita tidak usah memberikan kerjaan tertentu gitu ya. Maksudnya ada kelompok-kelompok disabilitas yang tidak diperbolehkan untuk menempati atau menduduki atau bekerja pada jenis pekerjaan tertentu karena dianggap mereka tidak mampu, padahal belum tentu gitu ya. Seperti itu. Jadi perilaku diskriminatif ini sendiri didasari oleh prasangka tadi. Yang tadi saya katakan bahwa namanya prasangka itu didasari atau objeknya adalah informasi yang tidak mendasar. Artinya belum ada pembuktian secara sah bahwa itu benar atau itu salah. Ya. Nah, bagaimana kita mengendalikan tingkat diskriminasi yang begitu tinggi misalnya? Dan kalau kita bisa diskriminasi ini sendiri, mungkin ini terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari tanpa sadar kita melakukan diskriminatif terhadap orang-orang di sekeliling kita, misalnya orang tua kepada anaknya gitu ya, kakak kepada adik, adik kepada kakak, atau kita kepada teman, dosen kepada mahasiswa, mahasiswa kepada dosen ya. Ini sangat mungkin sekali kita lakukan ya. Misalnya mahasiswa dia kalau ketemu dengan dosen A dia akan sembunyi, tapi ketemu dengan dosen B dia akan tampil datang, selamat pagi ibu, selamat pagi pak gitu ya. Kalau ketemu dosen lain dia akan sembunyi atau dia akan buang muka misalnya. Ini diskriminasi ya, yang tentunya didasari oleh prasangka ya. Nah, bagaimana kita untuk bisa mengendalikan atau mengontrol agar supaya tingkat diskriminasi ini tidak terus meningkat? Yang pertama adalah belajar untuk tidak membenci ya. Kemudian artinya belajar tidak membenci itu artinya belajar untuk tidak melihat segala sesuatu atau tidak menilai orang lain dari sisi negatif saja gitu ya. Kemudian meningkatkan intensitas interaksi kontak dengan kelompok pihak yang berprasangka, yang saling berprasangka. Biasanya kan orang tak kenal maka tak sayang. Semakin kita tidak mengenal, semakin kita jarang berinteraksi dengan orang lain, itu akan semakin mudah kita untuk berprasangka. Tapi orang yang tadinya berprasangka, ketika dia sudah mengenal lebih jauh tentang target prasangka tersebut, dia akan bisa berpikir bahwa oh ternyata orang ini tidak seburuk yang saya bayangkan, orang ini tidak selemah yang saya bayangkan, misalnya seperti itu ya. Jadi justru ketika kita menemukan target prasangka itu justru sebaiknya kita dekati gitu ya, atau sebaliknya kalau kita diprasangkai orang justru kita harusnya mendekatkan diri kepada orang yang berprasangka kepada kita agar mereka terbuka pikirannya bahwa kita tidak seperti yang mereka pikirkan ya. Kemudian memperluas kategorisasi diri dalam kelompok, artinya kita jangan terpaku pada satu kelompok yang skupnya kecil.
Tapi ayolah kita ikut membaur dalam kelompok yang skupnya besar. Oke, misalnya Anda bergaul dengan teman atau dengan peers, klik kelompok Anda yang 2-3 orang yang karib dengan Anda. Tapi jangan lupa bahwa Anda juga perlu untuk membaur dengan teman-teman di kelas lain selain dari 3 orang ini gitu. Karena kalau Anda hanya terus melebur saja dengan 3 orang ini, maka orang lain di kelas ini akan mudah berprasangka pada Anda gitu. Sehingga pada akhirnya orang akan mudah memperlakukan Anda secara diskriminatif gitu. Ya, akhirnya ketika kegiatan-kegiatan tertentu Anda tidak diikutkan karena apa? Mereka tidak perlu, kan mereka hanya bertiga saja, seperti itu ya. Kemudian perlu melakukan intervensi kognitif. Jadi apabila diskriminatifnya sudah parah, ini perlu ada perlakuan-perlakuan atau intervensi tertentu terkait dengan pola pikir ya, atau kognitif ya. Jadi bagaimana pola pikir yang tadinya negatif terhadap target prasangka itu dirubah menjadi lebih positif. Kemudian social influence, maksudnya keterlibatan secara sosial. Jadi ayolah kita membuka diri untuk banyak terlibat dengan lingkungan yang ada di sekitar kita. Dengan semakin banyak kita terlibat, akan semakin meminimalisir orang lain memperlakukan kita secara diskriminatif, dan juga meminimalisir bagaimana sikap diskriminatif kita terhadap orang lain. Karena apa? Karena pikiran, wawasan kita tentang orang lain itu akan semakin terbuka. Dan tidak tertutup kemungkinan tadinya kita berprasangka atau diprasangka itu akan berubah. Justru orang akan berpikiran menjadi lebih positif kepada kita, atau kita berpikiran lebih positif kepada orang lain. Kurang lebih seperti itu. Jadi itu adalah hal-hal yang perlu Anda ketahui tentang prasangka dan diskriminatif. Intinya adalah prasangka itu tatanan penilaian yang belum masuk pada perilaku. Kemudian diskriminatif itu barulah perilaku ya, memperlakukan orang secara diskriminatif, secara tidak adil, secara berbeda yang didasari oleh prasangka tadi ya. Dan prasangka itu sendiri sebagian besar atau intinya dia berkonotasi negatif gitu, dan objeknya adalah sesuatu informasi yang tidak mendasar, seperti itu. Nah, baik, jadi itu sedikit materi terkait dengan prasangka dan diskriminatif, dan saya harap semoga ini bisa sedikit membantu Anda untuk memahami betul terkait dengan materi ini. Dan apabila ada hal-hal yang masih kurang, silakan Anda explore sendiri atau bisa Anda tanya langsungkan kepada saya, dan semoga ini bisa sedikit mencerahkan Anda ketika Anda membuat proyek atau tugas Anda terkait dengan konsep prasangka dan diskriminatif pada mata kuliah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.